malam ini kita bicara tentang gimana caranya kita itu bisa mencapai puncak pencapaian yang berkah. Banyak hal kadang orang itu pernah mengalami yang namanya jatuh, yang namanya terpuruk, bahkan seperti berada di dasar jurang yang paling dalam. Tapi gimana caranya supaya kita itu bisa naik sampai ke atas, bahkan mencapai puncak yang berkah. Sebagai umat muslim, kita mengenal yang namanya ibadah kita yaitu sholat. Nah, intinya tujuanmu sholat itu untuk apa? Ini saya bertanya bukan untuk semua yang dengar, bukan untuk semua yang hadir di sini di showroom ini, bukan, tapi untuk semuanya, semua yang dengar video ini. Kebanyakan orang mengatakan tujuan sholat itu untuk Tuhan. Nah, ini tidak bakalan ketemu, karena Tuhan tidak butuh dituju. Tuhan hanya pengen dilibatkan. Karena apa? Karena kita sholat sama ketika sujud itu sama saja kita mengukuhkan diri kita itu sebagai hambanya Allah. Otomatis kita tujuan untuk menjalani sholat itu apa? Agar kita terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Apa itu perbuatan yang keji dan mungkar? Tentu perbuatan yang tidak disukai Allah. Jadi kenapa setiap sholat selalu ada bacaan Al-Fatihah, itu dicerna satu demi satu. Tentang Al-Fatihah kan sudah dijelaskan teman. Nah, dari situlah setiap sholat kita ingat bahwa perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak disukai Allah itu harus dihindari, agar Allah menerima kita, agar Allah itu selalu ngasih, karena Allah tidak baper sama kita. Setelah sholat kita mengenal yang namanya doa. Doa itu apa? Banyak orang mengatakan doa itu tempat meminta. Bagi saya itu goblok namanya. Kalau doa itu tempat untuk meminta, di dunia itu ada berapa miliar orang jumlahnya. Lah kita urutan yang keberapa? Ngantri kan? Ribet. Doa itu semacam undangan yang melibatkan Pangeran di setiap aktivitas kita sehari-hari, setiap perilaku kita sehari-hari. Karena melibatkan kita itu kalau melakukan sesuatu yang sifatnya tidak disukai Allah itu mikir. Supaya apa? Supaya Allah menerima, semesta pun menerima. Apa itu semesta? Semesta itu banyak hal, bumi, langit, bintang, dan semuanya isi di dalamnya termasuk manusia. Semesta diciptakan 50.000 tahun sebelum bumi ada. Manusia diciptakan itu 50.000 tahun setelah bumi ada. Bumi tercipta sudah diisi komplit untuk menyediakan manusia, baik hasil buminya, tanamannya, hartanya. Otomatis bumi itu sudah disediakan tentang kemudahan dan rezeki sampai tercipta manusia. Kenapa manusia itu diciptakan itu tidak cuma satu? Ya karena bisa untuk saling menerima. Terkadang manusia itu di aktivitas ibadah itu butuh waktu untuk mengenali diri sendiri. Nah, di saat mengenali diri sendiri, maukah kita itu menerima diri kita sendiri? Setelah kita mengenal diri kita sendiri, kalau kita mau menerima diri kita sendiri, maka alam akan menerima kita, semesta akan menerima kita. Maka dari itu dekatilah, jangan sampai menjaga jarak sama orang-orang yang sekiranya mempunyai faktor dominan ke kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai real yang Allah sukai. Itu sama saja, kalau menjaga jarak dengan orang-orang seperti itu sama saja menjaga jarak dengan kemudahan dan rezeki kita. Kalau mau sukses ya Allahu a'lam. Dan jauhlah orang-orang yang mempunyai faktor dominan yang mengarahkan kita melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Apa itu perbuatan dan mungkar? Tentu perbuatan yang tidak disukai Allah. Itu sama saja mendekatkan diri kita ke kesulitan dalam mendapatkan kemudahan dan rezeki. Sampai kapan? Tidak akan bangkit. Nah, bangkit itu adalah kiamat. Kiamat artinya bangkit, kiamat artinya kebangkitan.
Kebanyakan orang mengatakan kiamat itu karena setelah mati ngomong kosong. Itu omong kosong. Kiamat itu